Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah, segala pujian hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali bersua dalam halaqah kita nih PW Muslimat Nahdlatul Ulama Sulawesi Selatan. Salawat serta salam semoga tercurahkan, terlimpahkan pada kekasih hati, kerinduan dan kecintaan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad beserta keluarga, sahabat dan insan-insan yang senantiasa istiqomah di jalan iman. Kami haturkan ahlan wa sahlan wa marhaban teruntuk Andri Guru Al-Hafidh Kiai Haji Syekh Amir Yunus yang senantiasa membersamai kami setiap ba'da subuh, setiap harinya di bulan Ramadan. Semoga senantiasa sehat walafiat, amin. Kemudian juga terima kasih kepada sahabat filah rahimakumullah yang senantiasa setia dan istiqomah membersamai hingga terwujudnya acara istimewa ini. Baik, seperti biasa kita akan membuka acara dengan pensucian diri terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, kami datang memenuhi panggilan-Mu. Tiada sekutu bagimu. Sesungguhnya segala pujian, segala nikmat, segala kekuasaan hanya milik-Mu, ya Allah. Tiada sekutu bagimu. Ya Allah, kami sudah memaafkan semua orang yang pernah menyakiti kami. Ya Allah, bukakanlah pintu maaf semua orang yang pernah kami sakiti untuk memaafkan kami. Amin ya robbal alamin. Mari kita tempatkan Allah dan Rasulnya di hati. Kita akan baca kita suratul Fatihah untuk kedua orang tua kita sebagai wakil Allah di muka bumi untuk kita, untuk kedua kakek nenek sebagai jembatan lahirnya kedua orang tua kita, untuk para guru, seluruh guru Al-Quran terkhusus Al-Hafidh Kiai Haji Syekh Amir Yunus, teruntuk seluruh orang yang berjasa di dalam kehidupan kita, yang menjadikan kita hebat seperti saat ini, kepada saudara-saudara kita yang sedang diuji dengan sakit, semoga Allah menyembuhkannya, yang sedang ditinggal wafat keluarga tercinta, semoga sabar menghadapinya, yang sedang terzalimi, semoga Allah kuatkan, yang sedang menghadapi masalah, semoga segera mendapat solusi, dan terkhusus saudara-saudara kita di Gaza, Palestina. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin shalihah bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Ya rabbal alamin. Kita akan melanjutkan makro bacaan kita saat ini adalah di Quran surah Al-Kahfi ayat 42 dan seterusnya.
Untuk yang pertama, kami persilahkan kepada yang join pertama kali, yaitu Bunda Nur Afiah dari PC Muslimat NU Parepare. Kepada beliau dengan hormat disilahkan. Makasih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa uhita bisamarihi fa asbaha yuqallibu kaffaihi ala ma anfaq. Yuqallibu fiha wa hiya yaqulu ya laitani lam usyrik bi rabbi ahada. بربي أحدا putus ya. Lam usyrik bi rabbi ahada. Bisa diulangi. Wa uhita bisamari. Ulangi dari pertama. Ya, bisa. Wa uhita bisamarihi fa asbaha yuqallibu kaffaihi ala ma anfaqa fiha wa hiya qawiyah ala urushiha wa yaqulu ya laitani lam usyrik bi rabbi ahada. وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه تقولين Yuqallibu kaffaihi jadi dalam ada kaf. Yuqallibu kaffaihi. Yuqallibu kaffaihi. Yuqallibu Yuqallibu kaffaihi. Yuqallibu kaffaihi. Yuqallibu kaffaihi. Yuqallibu kaffaihi. Ya. Jadi setelah qaf ancang-ancang ke kaf lagi ya. Yuqallibu kaffaihi. Yuqallibu kaffaihi. Yuqallibu kaffaihi. Ala ma anfaqa fiha wa hiya khawiyatun ala urushiha wa yaqulu ya laitani lam usyrik bi rabbi ahada. ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. Lam usyrik bi rabbi ahada. Lam usyrik bi rabbi ahada. Ada huruf-huruf halqiyahnya juga diperhatikan. Ada di khusus juga huruf di pangkal lidah ya. Qaf dengan kaf. Qaf dengan kaf. Tadi yuqallib kaffaihi. Yuqallibu kaffaihi. Ya, saya lanjut. Masya Allah. Barakallahu fiik untuk Bunda. Amin. Selamat ya. Jangan lupa yang di taksim
Gurunda tadi diingat-ingat dan dilatih terus. Amin. Ya. Baik, selanjutnya kami persilahkan dengan hormat Ibu Prof. Fatmawati Hilal. Diulangi lagi dari awal, Bunda. Ayat selanjutnya, ayat ke-43. Pelan-pelan ya. Tidak bisa tidak pelangi, ini bukan napas. Bisa diulangi tadi. Oh, Diulangi saja. diulangi yang tadi. Diulangi yang panjang-panjang baca. Oh, Ini yang barusan yang 42 berarti. Iya, silahkan. kayaknya. Bismillahirrahmanirrahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على tunggu kali gope saja. وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا صدق الله العظيم. Masya Allah. Silakan Gurunda. Tadi bacaan huruf mim di akhir isti'adzah, di akhir basmalah. Jangan perlu ada apa namanya? Perjelas huruf mimnya. Perjelas. Rojim, jim. Jadi ada bunyi mim mati diperjelaskan. Rojim. Nah, karena kalau tidak nanti terkesan seperti huruf ba. Huruf ba. Ya, itu kadang tidak disadari. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jim. Nah, itu. Masih harus banyak sedikit ya. Rajim, bunyi mimnya yang perlu. Syaitanirrajim. Jadi bukan ar-rajim. Nah, masih kurang. Jadi perlu di. Jadi bunyi mim di akhir ya sama saja di tengah. Kalau kita baca an'amta. Jadi jelas. An'amta. Ar-rajim. Ar-rahim. Ar-rahim. Jadi bunyi mimnya jelas. Jangan juga terlalu ditekan, nanti terkesan bertasdid. Ya. Jadi jangan dia punya sifat tawassut atau al-bainiyah. Dia di tengah-tengah. Jadi dari segi suara mengalir sedang ya, dan tidak tertahan dan juga tidak mengalir seperti sifat ar-rahawa ya. Jadi dia sedang saja. An'am, rahim. Kasih panjang Bapak Rahim. Bentar. Iya. Kopi Ustaz dikasih tahu juga. Nanti kita betul-betul mendengarkan dengan baik dengan jelas, teliti baru bisa ketahuan. Ya.
Tapi kalau tidak, biasa-biasa saja kedengaran. Jadi kita selaku guru Al-Quran harus punya peka terhadap suara-suara huruf-huruf dari apa yang coba diulangi bismillahnya. Bismillah saja. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, belum kedengaran. Tidak kedengaran. Pengaruh sinyal jadi agak mundur sedikit mungkin Bunda karena ini Sinyal. sinyal dan juga Sinyal, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Rahim. Ya, udah jelas. Kemudian wa uhita bi thamarihi fa asbaha yuqallibu kaffayhi ala ma anfaqa. Kha ditebalkan lagi. Perjelas. Wa hiya khawiyah. Khawiyah. وهي خاوية على عروشها. Roknya juga sedikit ditebalkan lagi. Urushiha. Ya. Yang tebal tadi Ustaz, wahiyah khawiyatun. Ya, kha. Ya, makhrajnya sedikit lagi. Wahiyah khawiyatun ala urushiha. Ya. Urushiha. Terus wa yaqulu ya laitani. Kita baca saja. Wa yaqulu ya laitani lam usyrik bi rabbi ahada. Ya. Ahada. Kadang memang huruf dal ini kalau tidak teliti kadang keluar huruf dari makhraj D ya, ahada. Dijaga betul ahada. Ya. Ya, selanjutnya. Saya ulang dulu, Ustaz. Walam takul lahu fi'atun yansurunahu min dunillah. Yang suruh. Tambah lagi. Yang surunahu min duni. Yansurunahu. Ikhfa. Yang suruh. Lembat tulisannya. Dia Siraj. kenapa ya? Sakit ya. Sakit apa dong? Walam takul lahu fi'atun yansurunahu min dunillah wa ma kana muntasira. Ya. Huruf nun di ta dijaga jangan sampai ikut tebal. Nah, dia posisinya dalam keadaan dhamma. Muntasira. Jangan sampai bisa tebal itu. Muntasira. Jadi jangan sampai pangkal lidah ikut terangkat. Muntasira. Tetap tebal soknya Ustaznya di situ. Ya, jadi tanya dijaga jangan sampai ikut tebal, termasuk ikhfa-nya. Ikhfa jadi kalau huruf tipis, ikhfa ikut tipis. Muntasira. Wa ma kana muntasira. Ya, rawan memang Ustaz ini karena tak
bertemu dan soim berbaris di bawah. Jadi wa maka namun tasfiro. Ya. Alhamdulillah. Barakallahu fiik Bunda Fatmawati yang sudah membacakan 2 ayat ya, insyaallah. Berikutnya kami undang dengan hormat untuk membaca lanjutannya Bunda Syarifah Reihana. Ya, Bunda di ayat ke-44. Zimni. Bisa diulang lagi dari ini saja, dari tadi. Ayat, Walam takul lahu. oh ya, dari ayat 43. Bisa 2 ayat. Ayatnya Oh pendek. ya, 43 dan 44. Bunda Reihana. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walam takul lahu fi'atun yansurunahu min dunillahi wa ma kana muntasira. Hunalikal walayatu lillahil haqq. Huwa khairun thawab. Huwa khairus thawaba. Wa khairun uqba. Saya kira sudah habis. Agak Ustaz. Lam takul lahu fi'atun. Lahu 2 harakat. Walam takul lahu fi'atun yansurunahu min. Kita ulangi. Walam takul lahu fi'atun yansurunahu. Fi'atun yansurunah. Fi'atun. Fi'atun yansurunah. Dalam sedikit didengungnya. Idgham ma'al gunnah. Idgham ma'al didengungkan. Walam takul lahu fi'atun. Lahu 2 harakat. Walam takul lahu fi'ah. Walam takul lahu fi'atun yansurunahu min dunillahi wa ma kana muntasira. Wa ma kana muntasira. Hunalikal walayatu lillahil haqq. Huwa khairun thawaba. Cepat sedikit. Khairun. Huwa khairun thawaba. Huwa khairun thawaba wa khairun uqba. Wa khairun uqba. Izhar nunnya, tanwinnya jelas, nun bunyi nun di akhir. Khairun uqba. Huruf ain. Huwa khairun
ثوابا وخير عقبا. هو خير ثوابا وخير عقبا. Sekali lagi. ثوابا وخير عقبا. هو خير ثوابا وخير عقبا. Kasih start. Alhamdulillah. Oke, Bunda Naya. Selanjutnya kami persilakan Bunda Nurlailah Abbas ayat 44 dan 45. Bunda Nurlailah, silakan. Terputus-putus kedengar suara. Bunda Nurlailah Abbas. Tidak merespon ya beliau. Bunda, terdengar suara saya, Bunda? Ya, Bunda siapa kita Bunda minta? Nurlailah. Nurlela. Ya. Kalau sebut-sebut begini Bunda dikasih besar-besar suara. Iya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا صدق الله العظيم. واضرب لهم jangan ada pantulan huruf. واضرب Mbaknya saja, Mbak. Kalau dha jangan. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا واضرب لهم Tebalkan lagi. Ya. Jadi huruf wa-nya tipis. واضرب لهم Nggak boleh. Ya. Ya. واضرب لهم dalam stasi. Ya. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء. Coba itu tadi Ustaz. واضرب لهم مثل الحياة. Banyak lagi. واضرب لهم. Ya. واضرب لهم مثل yang mana panjang Ustaz? واضرب لهم مثل الحياة
واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح حشيما تذروه الرياح. Ya, di kalimat-kalimat di ayat ini perlu ada ya diulang-ulang. Nah, di sini huruf-hurufnya ada tebal, ada tipis, sehingga perlu diperjelas satu-satu. Fa, ta, la, ta. Fa, tipis, kha, tebal, fa, ta, la, tipis, tak dengan lam, ta-nya tebal. Di fa, ta, la, ta. Fa, ta, la, ta. Fa, ta, la, ta. فاختلط Fa, ta, ta. Bukan, فاختلط ya, به ta, ta. نبات Jadi ada ta, ada ta. Ta dulu. Ta, lam, baru ta. Fa, ta, فاختلط ya. Lamnya tipis, فاختلط. ya. Saya ulangi dari awal Ustaz Di. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح Roknya tipis, وكان roknya tipis. Tazruhurri. Ri, bukan ri. تذروه الرياح Si, tazruhurri. Tipis. تذروه الرياح Ya. رياح Ha, tazruhurriyah. تذروه الرياح Ya. تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. Sadaqallahul azim. Ya. Jadi tadi juga ada huruf ya yang berdekatan. Jadi selain tebal tipis juga huruf-huruf yang berdekatan makhrajnya seperti ha, ha kemudian ha. Fa asbaha ha. Fa asbaha hashiman. Fa asbaha Asbaha fa asbaha hasiman hasiman tazruhur riyah تذروه الرياح. tazruhur riyah fa asbaha hasiman tazruhur riyah. Jadi zalnya juga jangan sampai tebal. Jadi tipiskan tazruhur riyah hanya di ujung. Tazruhur riyah. riyah Riyah. Nah, tazruhur riyah ya. fa asbaha hasiman tazruhur riyah Tazruhur riyah. tazruhur riyah Wa kana Allah. وكان الله على كل شيء مقتدرا. Ya. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, barakallahu fiik untuk Bunda Nurhaila ya. Selanjutnya kami undang dengan hormat Bunda Suha. Bu Maria tunggu
Tunggu sebentar ya. Oh iya, iya. Ya, baik. Andre Bruta, izin sejenak bersiap-siap, mungkin sambil menantikan kita dengarkan terlebih dahulu Bunda Suha membaca ayat ke-44 dan 45. Silakan Bunda Suha. Saya Bunda, Iya. saya setasin tadi sama ibu-ibu. Tunggu datang Ustaz. Ada izin tadi Ustaz sejenak. A'udzu billahi minasyaitonir Tidak apa-apa, Ustaz, sambil Tas ke menunggu. toilet. Ustaz izin tadi sejenak dulu. Iya, iya, nggak apa-apa. Karena Bunda Suha kan bacaannya sudah bagus juga, jadi kita bisa dengar dari beliau. Bagaimana Bunda, saya lanjut? Iya, lanjut supaya yang lain bisa menirukan bacaannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس. Ayat ke-44 Bundaku. Ya. Ayat 44. Surah keberapa itu dibaca Ibu Sulha? 44. Ayat keberapa? Ayat 44. 40 Hunalika. Al-Baqarah. Oh, lompat ke Quran itu dia. Lompat ke Quran Ibu Sulha. Lompat. Lompat ke tanah. 44 Bunda. Iya, iya. Al-malu wal-banuna. Kau lanjutannya. Hunalikal walayatu lillahi. Hunalikal walayatu lillahil haqq. Huwa khairun thawaban wa khairun uqba. Sampai situ Bunda. Terus satu lagi. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا صدق الله العظيم. Ya, Gurunda sudah hadir. Mohon dibaca ulang Bunda Suha. Tadi baru pemanasan ya. Tidak satu juta baca. Dari mana Bunda? Yang tadi saja diulang. 44 dan 45 supaya kita bisa belajar. Mulai dari mana Bunda? 44 dan 45. Ulangi. Ya. Hunalikal walayatu lillahil haqq. Huwa khairun thawaban wa khairun uqba. Wadrib lahum mathalal hayatid dunya kama'in anzalnahu minas sama' فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا صدق الله العظيم.
Silakan Bunda. Huwa khairun khairu tebalkan khairu ru tebal. Huwa khairun ru هو خير ثوابا هو خير ثوابا وخير عقبا wa khairun uqaba. Temponya هو dipercepat. خير هو Wa خير khairun. Ya, terus. هو خير ثوابا وخير عقبا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح Jadi langsung setelah hu langsung pindah ke ra dalam keadaan tartib tipis. Tadruhul riyah. فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان Tebalkan lagi sedikit asalnya. فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. Ulangi warib. Ada berapa dot itu warib dengan minal ard. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا. Ya, sifatnya memanjang. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. Ini ada فأصبح فاختلط dengan فأصبح تذروه. Jadi huruf-hurufnya apa namanya dengan makhraj yang berdekatan dengan sifat-sifat huruf juga yang tebal tipis sangat berdekatan sehingga harus ulang-ulang. Mungkin sama-sama kita baca. Saya dulu baca. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا. Mari sama-sama. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما
فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما فأصبح هشيما فأصبح هشيما فأصبح فأصبح هشيما فأصبح هشيما تذروه الرياح فأصبح هشيما هشيما تذروه الرياح تذروه الرياح hanya di ujung ha tadruhu riyah تذروه الرياح ha tadruhu riyah تذروه الرياح wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira وكان الله على كل شيء مقتدرا. ya. Ya, alhamdulillah. Barakallahu fiik, Bunda Soha. Kami jadi belajar banyak dari bacaannya Bunda sayangku. Selanjutnya yang terakhir mungkin ya, bisa satu lagi Bu, atau mau langsung tadabbur? Iya. Silakan. Siapa yang baca? Boleh ya, satu lagi. Ada yang baru kebagian satu ayat selama, malahan ada yang belum pernah ya. Bunda Hasni, silakan Bunda Hasni, belum pernah setoran sama sekali. Buka kameranya Hasni. Iya, alhamdulillah. Silakan Bunda Hasni ayat ke-45 surah Al-Kahfi. Iya, mudah. Mohon dibuka dulu mic-nya, di-unmute. Mic-nya dibuka. Oke. Wadrib ya. Amin. Iya, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا Sadaqallahul azim. Kita ulangi. Wadrib lahum matha. Hurufnya diperhalus lagi. Matha. Wadrib lahum wa. Jadi wa, fathah wa, ada huruf tebal wa, واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء إن
أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح فاختلط فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح فأصبح هشيما تذروه الرياح. Kenapa riyah? Ulangi. فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. Terpanjang ujungnya. Muqtadira. وكان الله على كل شيء مقتدرا. Alhamdulillah. Barakallahu fi Bunda Hasnin ya. Baik, selanjutnya kita akan memasuki sesi tadabbur dari ayat-ayat yang telah kita baca dari hari kemarin ya, tentang tamsil kehidupan dunia dan orang-orang yang tertipu padanya, yaitu kisah dua orang yang kaya raya yang memiliki kebun, yang satu beriman dan yang satunya kafir atau tidak pandai bersyukur. Kepada Andrea Bruta dengan hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Pada ayat-ayat sebelumnya dari wadrib lahum, ya, mulai dari wadrib lahum ayat berapa dari surah Al-Kahfi, dimulai kisah terkait dengan dua orang yang Allah jadikan sebagai al-mathal, ya, perumpamaan. Pada ayat-ayat ini oleh ulama ada yang memandang, berpendapat bahwa ini adalah kisah nyata dari umat terdahulu, kisah nyata, dan yang satu hanya sebagai perumpamaan saja. Jadi ada dua orang dikisahkan dalam suatu riwayat bahwa ada dua orang yang bersaudara yang bernama Yahuza dan Qurtus. Yahuza dan Qurtus. Ya, Yahuza dan Qurtus, keduanya bersama-sama berusaha dan mengembangkan usahanya, kemudian berhasil, dan setelah itu keuntungannya dibagi dua. Ya, setelah dibagi dua, Yahuza sebagai orang yang taat, yang beriman, itu membelanjakan keuntungannya, hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia memberikan makan fakir miskin, kemudian membebaskan budak dan memberikan pakaian-pakaian kepada orang yang kekurangan. Sedangkan yang satu saudaranya, Qurtus, menggunakan uangnya, keuntungannya dengan
Yang pertama dia menikahi seorang perempuan, kemudian mengembangkan usahanya, berbisnis dan seterusnya, dan ya sukses di dalam usahanya sampai berlipat ganda keuntungan yang diraihnya. Ya, pada ayat-ayat ini dijelaskan bahwa kurtus atau perumpamaan orang yang ingkar kepada Allah diberikan dua kebun oleh Allah Subhanahu wa taala, dianugerahkan dua kebun, yang mana kebun itu sangat subur, ya, dikelilingi dengan pohon-pohon kurma, kemudian di dalamnya ada pengairan sehingga usahanya luar biasa berhasil. Kemudian bukan hanya itu, apa yang dia miliki bukan hanya kebun-kebun, bukan hanya itu, tapi juga diberikan karunia lain oleh Allah Subhanahu wa taala berupa perdagangan harta yang banyak dari emas, perak dan lain-lain. Ya, wa kana lahu thamar. Bahkan dia juga diberikan pengikut-pengikut yang banyak, ya, dan juga anak-anak yang bisa menjadi kebanggaannya. Ya. Namun si Kurtus ini orang yang dijadikan contoh oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah diberikan karunia yang begitu besar oleh Allah, dia sombong dan tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Digambarkan ketika dia masuk ke dalam kebunnya, dia itu menganiaya dirinya, zalimun li nafsi, artinya dia sombong. Dia merasa bahwa usaha yang dibangunnya ini tidak akan tidak akan tumbang, tidak akan hancur, dan terus akan berkembang. Ma a'udzu an tabida hadhihi abada. Bahkan bukan hanya itu, dia juga dia mengatakan itu karena dia merasa bahwa dia mampu mengembangkan dengan sumber daya SDM yang ada sehingga kebunnya itu terus bisa berkembang, dan dia merasa bahwa apa yang dia lakukan dan rasakan bahwa dia akan terus berada di dalam keabadian, ya, keabadian di dunia, ya, bahwa hartanya itu, kekayaannya akan menjadikan dia bahagia, sehingga dia tidak perlu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rezeki berupa nikmat-nikmat yang dia rasakan. Kemudian dia juga mengatakan bahwa dia tidak yakin akan adanya hari kebangkitan. Dia tidak yakin akan adanya kehidupan setelah dibangkitkan, ya, nanti. Tidak yakin adanya hari kebangkitan dan juga hari kiamat. Ya. Dia tidak yakin akan dibangkitkan dari kuburnya setelah mati, dan dia juga tidak yakin akan adanya hari kiamat. Kemudian seandainya pun dia dibangkitkan di hari kiamat nanti setelah matinya, maka dia mengatakan bahwa kehidupannya akan lebih baik daripada kehidupannya sekarang di dunia, ya, karena yang menjadi ukurannya bahwa sekarang dia sudah kaya raya, sehingga nanti sekiranya dia mati dan dibangkitkan, dia juga akan hidup seperti ketika dia hidup di dunia. Ya, itulah yang dilakukan sehingga dia tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabatnya atau saudaranya yang bernama Yahuza, selain bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala
atas nikmat yang Allah berikan kepadanya, dia juga berusaha memberikan nasihat-nasihat kepada temannya itu, kepada saudaranya itu, bahwa semua yang dia miliki adalah merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Akafarta billadzi khalaqaka min turab. Ya, dia telah memberikan semuanya itu dari yang tadinya tidak ada kemudian menjadi ada dan menjadi banyak. Apakah engkau akan kafir kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari tanah, kemudian tanah itu tumbuh akhirnya menjadi makanan yang nantinya akan menjadi nutfah, ya, nutfah, kemudian kamu menjadi seseorang, ya, dan seterusnya. Itu adalah merupakan karunia dan nasihat dari temannya yang bernama Yahuza. Dia juga, Yahuza mengatakan bahwa walaupun dia tidak tertarik dengan kehidupan di dunia, dia cukup merasa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mensyukuri nikmat-nikmatnya. Ya. Dan dia tidak musyrik, lam usyrik bi rabbi ahada. Ya. Dia juga memberikan nasihat kepada Qurtus bahwa sekiranya kamu tidak sombong, ya, tidak zalim ketika kamu memasuki kebunmu, dan kamu itu sebaiknya mengatakan Masya Allah, ya, bukan berbangga bahwa semua itu adalah hasil jerih payahmu, ya. Masya Allah, la quwata illa billah, ya. Kau seharusnya mengatakan Masya Allah, ya, la quwata illa billah, tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia juga membandingkan apa yang Allah berikan kepadanya itu cukup, ya, untuk dia dalam kehidupan dia, sehingga dia bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun dia juga Yahuza menginginkan, ya, ingin juga dianugerahkan, ya, apa yang diberikan kepada harta yang banyak yang dianugerahkan kepada Qurtus, dan bahkan, ya, sekiranya Allah juga memberikan, ya, kepada saya, ya, apa yang Allah berikan kepadamu, namun saya akan tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu beberapa nasihat nasihat Yahuza kepada temannya Qurtus yang diberikan harta yang banyak, yang kemudian ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, Yahuza ingin supaya temannya itu kembali ke jalan Allah, karena kalau tidak maka Allah akan membinasakan, ya, akan membawa bencana dari langit, ya, husbanan minas sama wa tusbiha sa'idan zalaqa, yang tadinya subur akan menjadi ladang yang kering, ya, ladang yang tandus. Allah tidak akan menurunkan hujan, kemudian dari air yang ada di tanah itu akan diresap, ya, ke dalam-dalamnya, sedalam-dalamnya, sehingga tidak akan menumbuhkan, ya, tumbuh-tumbuhan. Nah, ternyata itulah yang terjadi, ya, dan pada akhirnya dia membolak-balikkan tangannya, artinya itu dia merasa menyesal dengan apa yang terjadi pada dirinya, yang tadinya diberikan harta yang banyak kemudian habis, diambil kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada seorang pun yang menolong dia. Ya, ini menjadi pelajaran. Ada beberapa pelajaran di dalam kisah ini, yang mana kisah-kisah di dalam Al-Quran, laqad kana fi qasasihim ibrah. Kita bisa mengambil ibrah bahwa semuanya itu adalah berasal dari Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian kita diminta untuk tugas kita di dunia ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai tanda syukur kita ya telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, sebagai seorang yang beriman itu tentu saja juga memberikan nasihat-nasihat kepada saudara-saudara kita yang diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap bersyukur dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dunia ini hanya sementara saja, seperti pada ayat terakhir ya. Di dunia ini seperti orang yang singgah musafir yang bernaung di bawah pohon hanya sementara, kemudian setelah itu berangkat ya, menuju perjalanan selanjutnya. Ya, seperti pada akhir dari ayat yang kita baca, bahwa perumpamaan kehidupan di dunia memang betul-betul sangat singkat. Ya, bahkan kalau kita rasakan ada ungkapan satu bulan itu lebih cepat dari satu hari. Ya, satu hari itu lebih cepat dari satu jam. Ya, itu artinya begitu cepat kehidupan di dunia ini yang kita bisa rasakan. Seperti kama in anzalnahu minas sama, seperti air yang Allah turunkan dari langit, kemudian membasahi bumi, kemudian tumbuhlah bibit, tumbuh-tumbuhan, kemudian menjadi besar, menguning dan mengering, dan habis di bawah oleh angin, tidak ada yang tersisa. Begitulah kehidupan manusia dari mulai bayi, besar, kemudian besar sampai tua, dan tidak terasa ya, sangat singkat ya. Wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira. Sini ada juga ada zikir ya, dalam salah satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara dari perbendaharaan surga ya, al adulluka ala kanzin min kunuzil jannah, apakah engkau akan aku tunjukkan kanzun, sebuah perbendaharaan dari perbendaharaan surga, yaitu mengucapkan la quwwata illa billah. Jadi la quwwata illa billah. Kita ulang-ulangi, kita berzikir dengan la quwwata illa billah ya, sebagaimana yang termaktub pada ayat yang kita telah baca ya, dalam kisah dua orang yang diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala, yang satunya ingkar, yang satunya beriman. Tentu saja kita memilih jalan yang iman pada Allah Subhanahu wa taala, dan diberikan harta, diberikan nikmat yang besar, yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala, ini agar kita bisa mensyukurinya dan membelanjakannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Saya ini kira ini sebagai tadabbur kita pada subuh hari ini. Wallahu a'lam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada satu ungkapan lagi yang bisa kita ambil pelajaran di pagi hari ini, yaitu Masya Allah la quwata illa billah. Kalau yang pada ayat 24 lalu adalah anjuran untuk mengatakan insya Allah, dan yang di ayat ke-39 ini Masya Allah la quwata illa billah. Alhamdulillah, terima kasih banyak Gurunda yang sudah menyampaikan tadabbur dari Quran surat Al-Kahfi, dimulai dari ayat 32 sampai dengan ayat 45. Apakah boleh ada sesi tanya jawab Gurunda? Ya, silakan. Terkait dengan bacaan Al-Quran yang kita. Ya, silakan. Boleh jadi ada bacaan Al-Quran atau hukum-hukum tajwid yang ingin didiskusikan atau ditanyakan dengan Gurunda. Sahabat Sila, silakan. Bunda Prof Hilal atau Bunda Andi Herawati.
Saya, Iya, uh, Bunda Amira, silahkan. ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Namun yang saya ingin tanyakan di sini mengenai yang kemarin disampaikan oleh Pak Kiai bahwa ada 5 wilayah Mahar Jember itu, yaitu pertama Al-Jaufiyah, Al-Falkiyah, Syafa'iyah, Lisan, Al-Syum. Di antara 5 ini, yang saya tahu ini Al-Syum itu ada 5 tingkatan. 5 tingkatan itu yang pertama Akmal. Akmal, kemudian yang paling sempurna, kemudian yang kedua Kamilah, yang sempurna. Kemudian yang ketiga Naqisoh, kurang sempurna. Kemudian yang keempat angkos, ya paling kurang sempurna. Nah, yang saya tanyakan di antara 5 ini Haisyum yang ada tingkatan, yang lainnya apakah ada juga tingkatan-tingkatannya Pak Kiai? Saya kira itu yang saya minta. Ya, untuk Khaisum, ya, tadi sudah jelas ya disampaikan ada tingkatan-tingkatan dan namanya alas Arab. Jadi ada Akmal, ada Kamila, Hafiz. Terus, ya, jadi menunjukkan kalau yang Akmal itu mau keluar betul-betul 100% dari Khaisum, ya, 100% dari Khaisum. Ya. Jadi nun yang bertasdid, mim yang bertasdid. Kemudian nanti ada nun, di bawahnya itu ada nun dan tanwin ketemu dengan ya dan waw. Itu sudah terbagi, tidak 100% karena ketika kita membaca itu sudah keluar dari 2 makhraj. Makhrajnya nun, waw, dan juga makhraj khaisum. Ini sudah terbagi. Ya, kemudian di bawahnya lagi ikhfa. Ya. Seperti tadi anza. Ya, lebih kurang lagi. Kemudian izhar, ya. Izhar man amana, man. Itu masih ada dari hidung, ya. Tapi sudah sangat sedikit. Nah, dan yang paling terakhir hampir dikata tidak ada lagi, yaitu huruf nun dan mim yang berharokat. Ya, jadi itu. Itulah 5 tingkatan. Ya. Kalau dari yang lain untuk makharijul huruf itu tidak ada, ya, tidak ada tingkatan-tingkatannya. Oh, tidak ada Oke, tingkatan. ya langsung saya dari makhrajnya karena ini namanya khaisum ini ada yang mengatakan juga sebagai sifat, ya, sifat, ya, sifat huruf, ya. Yang ada tingkatannya itu adalah huruf-huruf yang sifat seperti di isti'ala, ya, isti'ala itu juga ada 5 tingkatannya. Ketebalan huruf ada 5 tingkatannya. Kemudian yang lain biasanya cara bacanya ada dengan dua wajah, ya. Kalau ada kita temukan ada 2 wajah, kadang ada yang ditebalkan, ada yang ditipiskan, boleh. Jadi ada seperti huruf ra itu ada yang boleh dibaca tebal, ada yang boleh dibaca tebal dan tipis. Ada satu ayat, coba kita buka di dalam surah Asy-Syu'ara. Ya, surah Asy-Syu'ara. Fanfalaqa fakana kullu firqin. Ya, coba dicari. Fanfalaqa
fakana kullu firqin kattawdil azim. Yang seperti ini harus dihafalkan. Ya. Di sini ada tempatnya satu kata Ayat 63. 63 ya. Ya. Fanfalaqa Fanfalaqa fakana kullu firqin. ya. Firqin. Jadi di Ayat situ berapa? Ayat 63. ya, jadi kita harus hafal ini, apalagi kita sering mengajarkan huruf ra yang tebal tipis. Nah, di sini ada yang boleh dibaca dua cara, boleh tebal, boleh tipis. Boleh tebal, boleh tipis. Jadi sebelum huruf ra ada kasrah. Kasrahnya itu asli ya, fa, fi, fir. Harusnya tipis. Ya. Tapi sesudahnya ada huruf tebal, namanya huruf isti'la. Kalau yang contoh-contoh sebelumnya kita baca qirtas, tebal, karena huruf isti'lanya berharokat fathah. Inna rabbaka labil mirsad. Inna jahannama kanat mirsad. Tebal. Nah, sekarang sama huruf isti'la, tapi huruf isti'lanya berharokat kasrah. Ya, jadi karena isti'lanya berharokat kasrah, maka situ boleh ra-nya dibaca tipis, boleh dibaca tebal. Ya. Falaqa. Bisa kita baca, Ibu Amirah dibaca coba. Falaqa. Ibu Amirah, silakan dibaca. Ya, ya. Ya, terima kasih Pak Kiai. Ibu Amira diminta membaca. Oh, ayat berapa Uti? Ayat Umi. 63 Asy-Syu'ara. Ditandai ya, 63. kalau punya mushaf sendiri ditandai saja. Oh, sini firqin, boleh dua cara, boleh tebal, boleh tipis. Ola arwaita ya. Umi, Yang fa'auhayna yang fa'u ayat berapa ya? ayat 63. Asy-Syu'ara. Asy-Syu'ara surah ke-26 halaman 370. Oh, bukan surah Al-Kahfi. Bukan. Ah, pantas gagal. Nah, soalnya Bunda Surah Amrah apa? yang bertanya. Surah Asy-Syu'ara surah ke-26 Surah apa? halaman 370. Ya, jadi Asy-Syu'ara Halaman ini 300. ada yang mirip. 300. Asyura yang ada, satunya. iya, ada Syu'ara, ada Syura. Jangan Surat. sampai tertukar. Ya, ayat berapa tadi? 63 ya? Iya. Fa'auhayna ya? Iya. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bi'asakal bahru. Fanfalakana kullu firqin katudil azim. Kattawdil azim.
Kattaudil azim, kattaudil azim. Sekarang tadi dibaca tebal. Sekarang dibaca tipis. Falaqah. Bahroh, Oke, dilanjut ya. Dari falako Bu Amira. Ya, Dibaca dengan wajah yang satunya. Tadi kan ada 2 wajah. Sekarang dibaca yang tipis. Tadi Bunda bacanya tebal huruf ro-nya. bahroh ya. Kan Firqin. Ya. Firqin. Oh, itu bisa. Oh ya. Fanfalaqa fakana kullu firqin kattaudil azim. Firqin itu yang 2. Ya. Boleh. Boleh. Tandai ya. Tandai ayat Syuara ayat. Ya. Kalau kita masuk di Syuara, ayat ini ada gharib atau muskilat. Di situ kita baca huruf ra, dibaca dengan tebal boleh. Ini perlu ditandai. Tipis. Ya, baca dengan tipis. Boleh tipis, boleh tebal. Oh. Jelas jangan dibaca antara tebal dan tipis. Ya, Firqin. bisa saja kedengarannya ya, tidak dibilang tebal tidak, dibilang tipis juga tidak. Firqin, ya sama-sama firqin. Firqin. Jadi fir dan fir, ya. Firqin. Ya. Boleh tebal, boleh tipis. Alhamdulillah, ada ilmu lagi. Istilah kalimat ditambah lagi ya. Hari ini kita dapat di Quran surah Asy-Syu'ara ayat 63. Firqin. Ya. Kalau ini pro yang tebal dan tipis ya. Tadi Bu Amira bertanya tentang tingkatan dari Khaisumiyah ya. Huruf-huruf yang keluar dari hidung ya Gurunda ya, dari rongga hidung. Iya. Ya, yang selain Khaisum. Boleh satu pertanyaan lagi saya pribadi Gurunda. Ya, tentang ini kasus saya pribadi sih, karena nafas saya jadi pendek sejak terkena COVID. Jadi kalau membaca itu, yaitu kemarin Gurunda sudah dengar sendiri, wakaf ibtidanya itu tidak pas artinya atau maknanya. Nah, kemarin saya mengambil keputusan untuk membaca berhenti karena khawatir hukumnya mayoritas ulama itu bahwa menarik nafas di sembarang tempat kan hukumnya jadi haram ya. Nah, sementara ini kami tidak jelas pertanyaan Kak. Oh ya. Ya, jadi tentang nafas yang pendek, membaca sementara nafas kita pendek. Jadi akhirnya untuk berhenti itu lebih sulit gitu untuk menentukan di mana berhentinya sesuai dengan makna-makna yang ada di dalam Al-Quran karena keterbatasan nafas. Nah, jadi Gurunda kami ini di metode tasbih kan diajari membaca dua kata dan diajari juga bagaimana berhenti serta memulai dengan benar. Nah, bagaimana kita menyeimbangkan belajar dua kata ini dengan aturan yang harus sesuai makna dari ayat-ayat yang kita baca. Itu Gurunda pertanyaannya. Ya. Memang juga di dalam ya secara bagus sekali di dalam membaca Al-Quran
Allah berfirman, warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran dengan tartil yang optimal, yaitu ya. Ya, sahabat Ali pernah ditanya, apa maksud dari ayat tersebut yang ada di surah Al-Muzammil? Beliau mengatakan, tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf, yaitu mentajwidkan huruf, ya, seperti yang kita lakukan, tajwid, ya, bacaan-bacaan kita tahsin, bagaimana kita membaca Al-Quran dengan baik. Wa ma'rifatul wuquf, bukan hanya itu saja, karena di dalam kesempurnaan satu bacaan juga dilihat dari terkait dengan waqaf dan ibtida, di mana seorang qari berhenti dan di mana dia mengulang. Ya. Persoalan tanda-tanda waqaf yang ada di dalam Al-Quran itu juga baru ada beberapa tahun, ya, 200-an tahun setelah Nabi. Nanti setelah banyak terjadi kesalahan-kesalahan, bacaan-bacaan yang didengar oleh orang-orang yang ahli pada waktu itu, lagi Islam sudah tersebar kemana-mana, sehingga banyak bacaan-bacaan yang ya semaunya saja, di mana berhenti, di mana akan memulai, sehingga ini berdampak kepada makna dari ayat Al-Quran itu sendiri. Ya, jadi terkait dengan waqaf Al-Quran, ada memang waqaf yang bagus, ada juga waqaf yang kurang bagus. Bahkan waqaf yang jali, kan waqaf yang jali yang bisa yang apabila disengaja itu juga bisa terjadi fatal, ya, apabila disengaja. Namanya contoh-contoh, laqad kafara alladzina qalu, sungguh telah kafir orang yang mengatakan, dan waqaf di situ. Kemudian lanjut, innallaha huwal masih ibnu maryam, sesungguhnya Allah adalah Al-Masih Isa bin Maryam. Itu juga yang bahaya. Laqad kafara alladzina qalu, sungguh kafir orang yang telah mengatakan. Kemudian dia wakaf di situ, berhenti, dan dia lanjut, dia tidak ulangi lagi, innallaha tsalitsu tsalasa, sesungguhnya Allah, kata mereka tadi, yang ketiga dari yang tiga. Itu jadi ini sangat bisa fatal, ya, maknanya apabila terkait dengan tauhid atau akidah, ya, urusan akidah, dan itu apabila disengaja. Namun kalau tidak, kita tanpa pengetahuan, saya kira tidak apa-apa. Memang perlu bacaan, kita berupaya meningkatkan terus bacaan supaya orang yang lebih paham terkait dengan Al-Quran itu bisa membenarkan bacaan kita, walaupun sebenarnya kita tidak paham tapi karena kita terus latihan dan berusaha mengikuti aturan-aturan wakaf-wakaf yang ada, ya, itu saja dulu wakaf-wakaf yang ada, kalau kita ikuti sudah bagus sekali, ya. Namanya wakaf ikhtiari, ya, wakaf ikhtiari. Ada mim, ada lam, ada shad lam, qaf lam, ada tiga titik, ya, 2 kali, ada 3 titik, itu di dalam beberapa ayat Al-Quran Al-Karim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ada yang wakaf, dzalikal kitabu la raib fihi, ya, la raib fihi hudal lil muttaqin. Artinya inilah kitab Al-Quran, tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Yang satu, inilah Al-Quran, tidak ada keraguan di dalamnya. Jadi tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Jadi namanya waqaf, mu'anaqah. Dan ada beberapa ayat yang seperti itu. Jadi tujuan dari waqaf-waqaf itu agar kita terhindar dari kesalahan-kesalahan, dari makna-makna
Al-Quran bisa berubah, bisa berubah maknanya apabila kita wakaf dengan tidak pas. Ya, dengan adanya cara dua kalimat itu saya kira sesuatu yang sangat bagus bagaimana memperkenalkan ya kalimat-kalimat kepada para santri kita, kepada para murid, memperkenalkan bahwa ini adalah kalimat-kalimat Al-Quran. Dan ada juga kebiasaan-kebiasaan anak kita kadang memotong dari kalimat kata sebelumnya disambung tidak utuh ya, diambil dari ketika memulai, seperti contohnya ada santri yang menghafal surah Al-Baqarah ayat 22. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was-samaa'a binaa'a. Dia ulangi. Aw wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja ima'a padahal minas sama'i. Jadi ini perlu diperhatikan dengan adanya contoh-contoh yang dibacakan dua kalimat ya. Harusnya dua kalimat yang pertama kalimatnya utuh, yang kedua kalimatnya dibaca ketika wakaf ya. Mungkin seperti itu ya, kemudian bacaannya. Iya, Gurunda. Jadi sepertinya ini kami harus tawaki dulu ke Gurunda karena kami sudah berniat mensosialisasikan ke daerah-daerah ini di tahun ini. Nanti Ibu Amira mungkin bisa kita menghadap khusus ke Gurunda untuk ditalaki bacaan dua katanya supaya nanti pada saat teman-teman di daerah bertanya tentang hal ini kita punya jawaban yang pas untuk teman-teman ya. Iya. Tapi yang pertama diupayakan terhindar dulu dari kesalahan jali ya. Yang kesalahan yang berat dulu dihindari. Ya. Kesalahan berat itu bisa dari contoh-contoh yang kita ditandai, contoh-contoh tidak banyak juga dalam Al-Quran. Ya. Ayat-ayat yang bisa menjadi contoh bahwa kalau kita wakaf di sini dan meneruskan bacaan umpamanya itu maknanya akan rusak. Ya, seperti di surah Ali Imran bisa ditandai. Laqad sami'allahu qaulal ladzina qalu. Berhenti di situ baru dilanjutkan innallaha faqir. Sesungguhnya Allah itu miskin. Wa nahnu aghnia, kita yang kaya. Itu kan ya. Padahal kalau tidak diputus ya maknanya sempurna. Kalau diputus itu bisa fatal. Laqad sami'a Allahu qaulal ladzina qalu innallaha faqiru wa nahnu aghnia. Ya, ayat berapa itu? 180-an ya. Surah Ali Imran. 100. Itu bisa. Juga contoh ini yang pernah saya sampaikan ini terkait dengan wakaf di surah Al-Qiyamah, surah Al-Insan. Ya. Yudkhilu man yasha'u fi rahmatih. Ya. Wadh-dhalimina a'adda lahum. Itu jadi Allah memasukkan ke dalam surganya siapa yang dia kehendaki dan juga orang-orang zalim. Kalau berhenti dia zalim ya, jadi nanti orang zalim juga masuk surga, orang yang tidak beriman. Ya. Padahal kalau diputus, wazalimina a'adda lahum 'adzaban alim, dan orang-orang zalim itu akan diberikan siksaan yang pedih. Jadi itu bisa terjadi kesalahan. Kemudian yang kedua memang perlu kita belajar sedikit demi sedikit mengenal bahasa Arab ya, bahasa Arab. Persoalan ini saja Ibu, ma dalam Al-Quran itu kurang lebih
1500 ma, ya, ma. Di mana-mana kita ketemu ma, dikit ada lagi ma. Setiap ayat ada lagi ma. Nah, ma itu kan artinya juga banyak ya, dalam bahasa Arab bisa sampai 10 macam ya ma. Ada ma, Berapa jumlah, Pak Kim? ya, Berapa jumlahnya tadi? Kurang jelas di sini. ada yang mengatakan 1500. Ya, kalau mau pasnya bisa kita hitung sendiri. Artinya Tapi kalau kita hitung pasti kita bisa menghatamkan Al-Quran. Masya Allah. Karena di mana-mana banyak ma. Jadi ma artinya mausul yang, ya, artinya penyambung. Yang Bisa sampai tahunan itu. bisa juga ma berarti tidak. Ya. Umpamanya Ya. kalau ada ilah sesudahnya berarti oh ini tidak. Umpamanya. Tapi juga tidak semua ilah di depannya artinya tidak. Bisa juga ada ba. Wa mallahu bighafilin. Allah tidak akan lalai. Wa mallahu bighafilin. Ada bi, ya. Ada ma, apa lagi? Ma qalu wa Ada ma ta'ajjub, ya. Ma ajmala. Alangkah indahnya. Itu ma juga itu. Jadi ada ma bertanya. Ma bertanya. Masmuk, ya. Apa siapa namamu ma, ya. Jadi banyak artinya, ya. Jadi juga sangat berpengaruh kepada wakaf, tidak, ya, dampak kepada wakaf. Jadi kalau kita ingin sempurna di dalam wakaf, ya memang syarat-syarat ya yang terkait dengan itu perlu kita miliki. Ada dasar bahasa Arab, ada dasar paham ya maknanya, ya, dan seterusnya. Masya Allah. Banyak lagi PR-nya nih. Boleh bertanya satu, Bunda? Oh iya, Bunda Sulha, silahkan. Bunda. Ya, silahkan Bunda Sulha. Terkait bacaan Gorib, Pak Kiai, kalau tidak salah tasil itu bagaimana cara membacanya? A'jamiyun atau a'jamiyun, Arabiyun? Kedua hamzah di situ. Ya, Oh iya, disatukan. di surah Fussilat. Ya, surah Fussilat. Ayat berapa itu? Fussilat. Akhir juz keempat. Biasanya saya baca ditegur karena saya kasih jelas ki hamzah keduanya. Ya. Apakah jelas di situ atau diringankan? Nah, diringankan. Namanya tashil. Ya. Tashil. Jadi diringankan itu seperti orang apa ya? Orang yang malas mengucapkan huruf hamzah. Tidak sungguh-sungguh. A'jamiyun. A'jamiyun. Fussilat ayat 44. Ya. Jadi kadang kita tidak sadar membaca hamzah itu dengan tashil di beberapa ayat Al-Quran. Umpamanya ulaika, ada yang baca ulaika kayak malas, ulaika ala, itu tashil itu, ulaika. Oh, jadi masuk tashil kalau bacanya ulaika ya, Brunei? Ya. Ya. Kalau tahqiq jelas ulaika a'anzar. Kalau bacaan imam lain tashil anzar. Oh. Tashil. Oh, ada yang tashil, ada juga yang tahqiq ya tadi. Ya. Jadi khusus di situ di surah Fussilat ya. Iya, di sini ada Fussilat sama As-Sajdah. Hamim Sajdah. Hamim Sajdah. Ya, jadi Fussilat dengan Hamim Sajdah sama namanya. Oh iya, Hamim Sajdah. Hamim Sajdah. Jadi kalau
Memang perlu juga kita tahu nama-nama surah yang punya Surah yang dua, lain ya. ada beberapa yang punya dua nama. Jadi At-Taubah, Bara'ah, Bani Israel, Al-Isra, Al-Isra, Bani Israil. Al-Isra, Al-Insan, Ad-Dahar, Ya, lagi ada hal. di A'jami, yang artinya tidak sama. Jamin. Hamzah keduanya dibaca dengan tashil. Yang pertama tahqiq jelas a'jamiyun, a'jamiyun. Itu di mas ininya sukunnya ainnya ya. Oh, bukan pakai jamiyun. Buka buku tasbih. Buka A'jamiyun. buku tasbih. Ya, kalau buku tajwid, metode-metode yang lengkap pasti ada. Ya, a'jamiyyu wa arabi. Dan memang orang-orang Arab sendiri banyak yang kesulitan membaca hamzah. Apalagi dua hamzah, apalagi setelahnya ada ha. Wah, itu paling susah. Coba kita sendiri dibaca jelas saja agak susah. Au jaa ahadun, jaa ahadun. Ya ahad. Ya ahad. Ya ahad. Ya, jadi kadang dua hamzah dibaca tashil, dibaca dengan ringan ya. Masya Allah. Dan juga Tapi kita bacaan seperti ini memang harus melalui talaqi. Ya, talaqi. kayak Isma apa yang memonyongkan mulut itu. Ya, Isma. Surah Yusuf. Isma. Ya, Qorib. Ismam. Ismam juga seperti itu. Ismam namanya memonyongkan dua bibir seperti kalau kita mencium atau namanya Ismam, yaitu memonyongkan dua bibir setelah mematikan huruf. Tapi suaranya tidak berubah. Tidak ada suara dhammah. Tetap fathah. Bunyinya tetap fathah, tapi ada gerakan di bibir, ya, memonyongkan dua bibir. Itu saja. Tapi setelah hurufnya mati. Kalau contoh lain sebenarnya ada cara-cara yang lain membaca, cuma memang tidak masyhur ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya setelah nunnya mati dimonyongkan bibir. Nasta'in. Itu. Oh iya. Itu. Jadi sebenarnya bukan hanya di surah Yusuf, tapi juga di semua harakat yang dhammah yang kita matikan itu bisa dibaca seperti itu. Nasta'in. Ya. Masya Allah. Makasih Gurunda. Alhamdulillah. Ya, cukup mungkin ya untuk pertemuan kita hari ini. Kita banyak tambahan lagi ilmu baru dan tadi tadabbur Al-Qur'annya kita bisa ambil pelajaran dari kisah atau perumpamaan kedua orang kaya raya, yang satu beriman, yang satu kafir. Mungkin kalau boleh saya analisa Gurunda, jadi bukan hanya dalam harta kekayaan ya, boleh jadi ini perumpamaannya juga dalam hal ilmu ya. Ya, karena di situ wa kana lahu samar, artinya diberikan kelebihan kekayaan yang lain. Ya, bisa saja. Bisa. Ya. Semoga Allah menjaga kita dari penyakit hati sombong terkait kelebihan-kelebihan yang Allah anugerahkan untuk kita. Yang semoga setiap potensi kelebihan yang Allah anugerahkan menjadikan kita lebih tawadu dan pandai bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Baik Gurunda, selanjutnya dimohon dengan hormat untuk
memimpin doa di akhir pertemuan kita ini. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma anfa'na warfa'na bil Qur'anil Karim wahdina bil ayati wal dzikril hakim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Syukran wa jazakallah ahsanal jaza pada Gurunda yang telah menyampaikan ilmunya, dan insya Allah berkah untuk kita semua di bulan Ramadan yang mulia ini. Amin ya Arhamar Rahimin. Amin. Terima kasih juga pada seluruh sahabat Villa. Insya Allah besok pagi kita lanjutkan kembali vitaminnya. Semoga Allah istiqomahkan di dalam kebaikan. Amin ya Rabbal alamin. Mari kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim, dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.